Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nonik Novianti dengan NIM 19 2021 0304 jurusan PAI dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Ridwa SPDI MPD akan menjelaskan mengenai komunikasi pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian mengenai komunikasi. Di sini ada dua pengertian yang saya ambil. Yang pertama dari Alo Leliweri, yang menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses yang melibatkan seseorang untuk memakai tanda-tanda alamiah yang universal atau simbol-simbol hasil konvensi manusia. Dan yang kedua adalah menurut KBBI, yang artinya adalah hubungan dua arah manusia dengan menggunakan bahasa atau penyampaian atau pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih sehingga pesan dapat dipahami. Sehingga dapat disimpulkan, komunikasi adalah sarana untuk terjalinnya hubungan antar seseorang dengan orang lain sehingga terjadi hubungan sosial dan interaksi timbal balik. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian mengenai pendidikan. Saya di sini juga mengambil dua pengertian. Yang pertama dari Hahorn yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Sedangkan yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang hanya dapat dilakukan dengan subjek maupun objek manusia untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk mengembangkan segala potensi dirinya. Maka dapat disimpulkan, komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lainnya. Selanjutnya adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada tiga. Yang pertama, Ingarso Tulodo. Artinya, di depan menjadi pemimpin yang dapat memberi teladan dan menjadi panutan. Sehingga guru harus mampu menjadi pemimpin dan panutan bagi anak didiknya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karsa. Artinya, di tengah mampu memberikan atau membangkitkan kemauan atau niat. Artinya, guru harus mampu membangkitkan kemauan dalam diri peserta didik. Dan ketiga adalah Tuturi Handayani. Artinya, ketika di belakang, guru harus mampu memberikan dorongan moral dan juga semangat kepada peserta didik agar tidak mudah menyerah. Selanjutnya adalah komunikasi gaya Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan. Ada tiga aspek. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kebutuhan dan keadaan pendengar atau penerima pesan. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah sederhana, padat, dan mudah dimengerti. Dan yang ketiga adalah teladan. Artinya, menyampaikan pesan melalui tingkah laku dan kepribadian yang akhlakul karimah, sehingga tidak hanya diucapkan saja, tapi juga dipraktekkan.